Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, pasangan Pramono Anung Rano Karno resmi ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030. Gubernur dan Wagub Pramdul memenangkan Pilkada Jakarta dengan perolehan 50,6% suara sah. KPU Jakarta menetapkan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030. Pasangan Pram-Rano memenangkan Pilkada Jakarta dengan perolehan 50,6% suara atau 2.183.239 suara, mengungguli pasangan Ridwan Kamil Suswono dan pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana. Dalam pidatonya, Pramono juga menekankan pentingnya kerjasama dengan semua pihak, terutama DPRD, demi membangun wajah Jakarta menjadi kota global yang lebih baik. Bisa bekerja sama dengan baik. Karena apapun ke depan, kerjasama yang baik itulah yang akan menentukan wajah Jakarta sebagai kota global nomor 74 dari 156 bisa naik kelas. Ke panggung. Pramono juga berjanji akan melakukan kinerja secara transparan dan tidak akan membawa ASN dari daerah manapun karena percaya ASN Jakarta bisa bekerja dengan baik. Pelantikan Gubernur dan Wagub Jakarta periode 2025-2030 ini nantinya akan dijadwalkan pada 7 Februari 2025 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno resmi ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025. Dan Gubernur dan Wagub Pramdul menangkan Pilkada Jakarta dengan perolehan 50,6% suara sah dan bersiap untuk memperlakukan terkait dengan program transisi pemerintahan. Ya, Gio, inilah dia pasangan calon gubernur. Misi penting tim transisi adalah sinkronisasi antara visi dan misi Pram-Rano dengan apa yang menjadi program di DKI Jakarta. Tim ini bukan untuk memutuskan sesuatu, tapi untuk menyiapkan pelaksanaan janji-janji kampanye Pram-Rano. Tim transisi diketuai oleh Ima Mahdiah yang juga Wakil Ketua DPRD Jakarta. Beranggotakan orang-orang dari berbagai kalangan, mulai dari tim sukses Pram-Rano hingga para profesional dan ahli. Ya, betul sekali, Gio. Bahwa akan ada tim transisi pemerintahan yang sifatnya adalah menyiapkan, bukan memutuskan, menyiapkan peralihan atau transisi pemerintahan supaya nanti begitu pelantikan saya dan Bang Dul bisa langsung bekerja. Nama-nama yang kami pilih adalah merepresentasikan apa yang membantu saya selama ini, apa yang membantu Bang Dul, dan orang-orang yang bekerja secara profesional. Bahkan ada beberapa nama yang kemudian saya secara khusus mengajak diskusi untuk mengetahui bagaimana kemampuan dan sebagainya. Ya, Gio, inilah dia pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih. Tentunya kita sudah bersama-sama menyaksikan dan juga merasakan juga bagaimana pemilihan kemarin berlangsung, yaitu khususnya di Jakarta ini yang sangat luar biasa. Dan saat ini coba kita saksikan bersama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih sedang berada di atas panggung, ya Nana? Iya, betul sekali, Gio. Untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih, Bapak Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM dan Bapak Haji Rano Karno SIP atau Sidul. Ya, terima kasih banyak dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada ketua, anggota, serta sekretaris dari KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang telah memberikan salinannya pada sore hari ini. Iya, dan selanjutnya Nana dan Bapak Ibu yang kami hormati. Pertama-tama saya sungguh bergembira dan berterima kasih atas pelaksanaan pemilihan gubernur Jakarta yang betul-betul berlangsung dengan aman, tentram, damai.
Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Pramono Anung Rano Karno berjanji akan menyelesaikan permasalahan krusial ibu kota dalam 100 hari pemerintahannya. Sementara itu masalah banjir dan kemacetan yang seolah sudah menjadi wajah ibu kota saat ini masih akan menjadi PR besar pemerintahan Pramono Rano. Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung dan Rano Karno berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai permasalahan utama Jakarta dalam 100 hari pertama masa kerja mereka. Janji ini disampaikan oleh Pramono dalam sambutannya pada acara rapat pleno terbuka penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pilkada 2024 Kamis kemarin. Saya dan Bang Dul sudah berbicara dari hati ke hati dalam 100 hari pertama. Kalau kami nanti dilantik, kami akan putar kembali ke tempat-tempat yang pada waktu itu kami hadir ketika sosialisasi. Membereskan persoalan-persoalan lapangan, Kampung Bayam, Tanah Merah, Kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, Lansia, dan sebagainya. Saya yakin ini juga menjadi spirit pasangan nomor 1 maupun nomor 2 untuk diselesaikan. Dan itu juga menjadi spirit kami untuk menyelesaikan. Sehingga dengan demikian, inilah yang akan kami lakukan secara sungguh-sungguh untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di lapangan. Selain menuntaskan isu-isu krusial di lapangan seperti polemik Kampung Bayam, Tanah Merah, Kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat hingga Lansia, Pramono juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan yang transparan. Pramono pun memiliki ambisi untuk meningkatkan posisi Jakarta di jajaran kota global. Saat ini Jakarta berada di peringkat ke-74 dari 156 kota global. Di tengah janji 100 hari Pramono untuk menyelesaikan berbagai masalah krusial di ibu kota, masalah banjir juga masih menjadi PR besar pemerintahan Jakarta dari masa ke masa. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintahan Jakarta sebelumnya. Namun nyatanya banjir masih saja menghantui warga ibu kota. Tidak hanya banjir, masalah kemacetan yang kini seolah menjadi wajah ibu kota juga menjadi PR pemerintahan Pramono ke depan. Pemindahan minat warga untuk menggunakan transportasi umum belum juga maksimal. Pengamat tata kota Yayat Supriyatna menyebut, jika integrasi layanan transportasi yang belum maksimal menyebabkan warga enggan pindah menggunakan transportasi umum. Jakarta sudah cukup baik, penataan transportasinya itu khususnya angkutan umum sudah hampir mencapai 80% dengan sistem layanan feeder Jack Linko yang sangat efektif. Tetapi pertanyaannya, mengapa begitu bagus pelayanannya, tapi penggunaan atau perpindahan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum tidak maksimal? Mungkin salah satu adalah pada integrasi layanan yang belum termaksimalkan. Contohnya apa? Integrasi antara angkutan dari luar kota dengan sistem yang ada di dalam Jakarta, khususnya antara KRL dengan sistem yang sudah terintegrasi secara tarif maupun moda, yaitu LRT, MRT, dan Transjakarta yang ada yang sudah dibangun. Gubernur terpilih Pramono Anung melihat sistem transportasi Jakarta sebagai masalah yang pelik. Sehingga dalam sektor transportasi Pramono memiliki subprogram terbanyak di antara program lainnya. Namun demikian, sejumlah ahli menilai jika sistem transportasi Jakarta sangat sulit dibenahi. Janji Pramono untuk memaksimalkan integrasi transportasi dengan daerah sekitar disebut akan menemui kendala dalam menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah sekitar Jakarta. Mampukah pemerintahan Pramono mengatasi berbagai masalah pelik Jakarta dalam 100 hari masa pemerintahannya?